Halo semuanya, saya pikir sudah banyak orang telah mencoba Kinder Bueno biasa semacam ini. Mari kita buat lebih besar. Kita akan membuat yang persis sama ini, hanya saja dengan ukuran yang sangat besar, tapi pertama kita perlu mencoba aslinya. Di luarnya ada coklat, lalu lapisan waffle dengan pasta kacang. Nah, krimnya sendiri yang paling mantap ini. Hal pertama yang kita butuhkan adalah bentuk yang sangat besar. Ayah saya akan membuat ini dengan pipa besar ini. Dengan menggunakan pipa pengukur, kita mengukur 1,20 meter. Dan kita tandai dengan spidol. Dari samping kita bor lubang dengan obeng. Dan potong pipa dengan gergaji ukir ini. Sekarang kita gambar. Dan potong menjadi 2 bagian. Kita akan membuat stand dari kayunya. Dan melakukan ini, kita potong papan besar menjadi 2 bagian. Melingkari diameter luar pipanya, dan potong dengan gergaji ukir. Dengan amplas ini, kita robohkan semua gerinda. Kita perlukan 2 perincian seperti ini. Kita letakkan papan lebar di antara keduanya, dan kencangkan semuanya dengan skrup. Dua setengah lingkaran besar juga diukir dari kayu, dan 3 yang lebih kecil, tetapi pada yang sama lebarnya 2 kali lipat. Kita letakkan setengah pipa dari dudukan. Kita lumasi setengah lingkaran besar, dan masukkan ke dalam pipanya. Selain itu, kita perbaiki dengan skrupnya. Kita letakkan bagian yang hilang. Dan kerangka ini sudah siap. Tapi untuk digunakan, kita ambil setengah mu kecilnya. Dan kita bungkus dengan cling filmnya. Selesai. Bentuk yang sama disiram dengan minyak. Kita oleskan di dinding. Dan dekatkan perkamennya. Kita letakkan semuanya kembali pada tempatnya. Mari kita mulai masak dengan kacang. Ada 20 kg di sini. Kita pindahkan kini penggiling daging. Dan menggiling dari kensel kecil ini. Sekarang kita ambil rasanya, gula, dan coklat. Kita kumpulkan 1 kilo kacang yang dihancurkan. Nyalakan melange-nya dan tertidur. Ngomong-ngomong, pada awalnya saat mengering kita berhenti. Karena itu kita bantu. Kemudian tambahkan gula dan coklat bubuk. Setelah sekitar 40 menit, kita dapatkan pasta coklat kacang. Miringkan alat putar ini, dan masukkan semua pastanya ke dalam wajan. Jadi kita telah ubah 1 kilonya kacang menjadi pasta. Aduknya. Setelah itu, kita untuk waffle, kita pecahkan 48 butir telur menjadi buah gator. Tambahkan 3 kilo gula. Untuk aroma gula vanilanya. Setelah itu kita beralih ke minyak. Potong 1,5 kilo, masukkan ke dalam panci. Dan juga 1 kg margarinnya. Kita letakkan semua ini ke kompor. Kita perlu lelehkan. Dan tuangkan ke dalam wadah gastronya.
Kocok campuran menjadi halus. Tetap tuangkan 3 kilo tepung. Dan akhirnya aduk adonan. Selesai. Kita ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam waffle iron ini. Kita tutup. Dan setelah 3 menit sudah siap. Anda bisa mendapatkannya. Lalu kita lihat pasta kacangnya dan sebarkan lapisan tebal di atas waffle. Kita rekatkan dalam cetakan. Dan seperti ini, seperti badan berjalan. Dan sementara kita panggang wafelnya 4 sertika waffle sekaligus. Yang keduanya masukkannya ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Kita beralih ke krim. Kita membuka telur ayam botolannya dan tuangkan ke dalam mangkuk. Ada 20 telur di dalam setiap botolnya dan kita butuh dalam 10 dari mereka. Tuangkan 3 kilo tepung dan campur semuanya dengan mixer halus. Kita hanya membuat pengental ini dan kita akan masak krim dalam panci yang sangat besar. Kita keluarkan banyak susu dari lemari es. Kita buka dan tuangkan ke dalam panci. Kita taruh di atas kompor, tutup dengan penutup, dan nyalakan gas. Segera setelah susu dipanaskan, tambahkan 12 kg gula ke dalamnya. Dan campur dengan mixer konstruksinya. Tanpa henti mengaduk, tuangkan pengental ke dalam arian tipisnya. Anda juga perlu mencairkan 3 kg mentega. Tuangkan ke dalam krimnya. Ini sisa kacang yang dihancurkan. Dan campur krim ini ke dalam sampai halus. Sudah menebal, tuangkan ke dalam cetakan. Ratakan dengan waffle dengan sisa pasta kacangnya dan taruh di atas krimnya. Selesai, kita letakkan formulir ke dalam freezer. Dua hari kemudian, semuanya membeku. Karena itu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita cetak coklat susu dan letakkan ke dalamnya. Setelah kita letakkan ini ke marmite, perlu dinyalakan agar mulai memanas, dan aduk terus, lelehkan coklatnya. Ini jadi cair, tetapi untuk membuatnya lebih baik di bar, kita akan menambahkan mentega. Setelah itu kita campur. Sekarang jauh lebih cair. Saatnya mengeluarkan formulir dari freezer. Kita transfer coklat air ini ke waffle. Lalu kita oleskan. Jadi sampai kita menutupi seluruh pengembangan dengan coklatnya, kita tambahkan lebih banyak coklat ke marmite-nya. Lalu letakkan selembar chipboard ini di atas palangnya, dan tekan sekuat mungkin dengan stretch filmnya.
Pertama, kita turunkan formula ke lantai. Dan balikkan di atas bukit yang dilapisi filmnya. Film peregangan ini bisa dilepas. Angkat cetakan dengan hati-hati. Sobek perkamennya. Buka plastik di sekitar setengah lingkaran kayunya. Kita pasang sekrup sedapat ini dalamnya. Dan kita hapus film ini sendiri. Dan dalam coklat ekstra ini sudah meleleh. Oleh karena itu, kita sendok coklat susunya dengan gelas ukur dan tuangkan batangan ini di atasnya. Satu lapisan lagi. Dan biarkan coklat ini membeku. Setelah mengulanginya hanya potongan tipis coklat hitam ini. Oleh karena itu, taruh mangkuk di atas penangkas uapnya, masukkan coklat hitam ke dalamnya. Dan aduk terus, lalu kita lelehkan. Coklat cair sudah dituangkan ke dalam tongkol kue ini. Dan kita tuangkan batangan ini. Selesai, Kinder Bueno raksasa ini akhirnya sudah siap. Saya pikir ini ternyata sempurna. Baiklah, mari kita potong sepotong ini. Halo semuanya, hari ini kita sedang menyiapkan pizza buatan kita yang paling lama yang memakan waktu 4 hari untuk dimasak. Hari pertama, kita mulai dari terpanjang yaitu adonan. Kita mengirim 270 gram tepung terigu biasa ke mangkuk, serta 30 gram gandum utuh. Tuangkan 200 ml air dan masukkan ke dalam mixernya. Kaitkan nozzle dan uleni adonan selama sekitar 5 menit. Keluarkan mangkuknya, tutupi dengan bungkus sarannya ini. Dan masukkan ke dalam lemari es selama 1 jam. Lalu kita keluarkan kembali. Dan masukkan kembali ke dalam mixer. Tuang sedikit air dingin ke dalam mangkuk. Dan pecahkan 5 gram ragi hidupnya. Campur. Tuangkan ke dalam mixer. Garam, lalu diuleni. Kita ambil mangkuknya, tuangkan minyak zaitun, dan olesi dengan tangan Anda. Adonan yang sudah diuleni dikirim ke mangkuk ini. Tutupi bagian atasnya dengan bungkus tutup ini dan biarkan di atas meja selama setengah jam. Setelah itu, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk ini, kita regangkan. Setelah itu, kita masukkan sekali lagi, tutupi dengan bungkus ini dan biarkan selama setengah jam dan ulangi manipulasi yang sama. Kami sekarang sedang menyiapkan adonan terpanjang yang dirancang untuk pizzanya. Gagasan di balik adonan ini adalah tidak diinfuskan seperti biasa dalam panas, tapi sebaliknya dalam cuaca dingin. Karena ragi berfermentasi yang sangat lambat, adonan akan memiliki dua rasa yang sangat berbeda.
Kami kembalikan ke mangkuk bawah film ini. Dan sekarang kami tinggalkan di lemari es selama 3 hari. Kita akan siapkan produk untuk sosis yang tidak biasa. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Tambahkan garam secukupnya, lalu aduk. Kami memasukkan lidah sapi ke dalam air garam ini. Ini akan direndam dan diasinkan selama 1,5 hari. Juga ini daging babi dan sapi berlemak dibutuhkan dari daging. Potong semua daging menjadi kubus. Sekarang taburi daging dengan air garam nitrit ini. Ini berfungsi sebagai pengawet dan akan meningkat umur simpan sosis masa depan kita. Kami juga menambahkan garam biasa. Kita campur semua ini. Terus kita masukin daging ke dalam mangkuk. Habis itu kita tutupin dengan penutup. Dan juga di lemari es untuk diasinkan. Hari kedua, acar jamurnya. Tapi bukan yang ini. Tuang air ke dalam pancinya. Bawang putih, sedikit cengkeh, campuran paprika, biji sawi, garam, dan gula. Kami juga akan memotong cabai. Dan menaruhnya ke rendaman. Kita potong lemonnya, peras airnya, lalu panaskan rendaman di atas kompor ini. Saat sedang memanas, kita potong campionnya. Setelah bumbunya sudah mendidih dan Anda bisa mengirim jalur ke dalamnya. Kita masak selama 20 menit. Dan sudah siap. Kita masukkan ke dalam toplesnya. Menutupnya. Dan biarkan jamur meresap di lemari es ini. Baris berikutnya adalah keju stracciatella. Tuang 4 liter susu lemak maksimal ke dalam panci. Lebih baik menggunakan susu buatan sendiri. Karena keluar dari toko setiap saat. Taruh panci di atas kompornya. Lalu kita cek pakai termometer. Setelah segera selalu dipanaskan 50 derajat, keluarkan dari kompor. Dan tuangkan ke dalam cuka. 7 sendok makan. Kita perlu campurkan. Susu bertahap akan terkelupas. Dan kita akan mengumpulkan segumpal keju yang begitu besar. Peras kelebihan air agar keju menjadi padat. Keju kembali ke wajan dan di atas kompor. Lalu kita tambahin garam ke dalam serumnya. Dalam wajan panas ini kita mandi dan merenggakan kejunya. Jadi ini sangat asin. Setelah itu, sekitar 10 menit kita renggakan keju menjadi potong-potongan sepanjang mungkin dan mengirimkannya ke air dingin agar menjadi dingin. Ya, ini dia. Jadi kita buka krim kentalnya. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita campur. Dan sekarang kita ambil kejunya, potong menjadi potong-potongan berukuran 10 cm. Setelah itu kita luruskan menjadi potongan tipis dengan gunting. Dan masukkan ke dalam krim asinnya. Selesai, dengan ini stracciatella sudah siap. Kami kirim ke lemari es, biarkan krimnya meresap. Hari ketiga. Terakhir kita akan membuat sosisnya. Lidah sapi sudah diasinkan dengan baik.
Kita kirimkan dengan mendidih selama 2,5 jam. Suhunya harus menjadi 80 derajat. Saat waktunya tiba, kita mengeluarkan lidah dan mengasukkannya ke dalam air dingin ini. Sedangkan kita akan masukkan. Sekarang, dengan menggunakan pisau, kita potong kulit luarnya. Kita potong terlebih dahulu menjadi piring. Dan pada akhirnya kita potong potongan ini. Dan pada akhirnya menjadi kubus kecil ini. Selesai, kita akan menjadi kubus seperti ini. Kemudian, setelah itu kita keluarkan daging asin kita dalam lemari es. Naruh di atas piring penggiling daging, dan lintir menjadi daging cincang. Pastikan untuk menggunakan grit halusnya. Di sini kita butuhkan daging cincang sekecil mungkin. Selesai. Sekarang kita masukkan daging cincang ini ke dalam blender. Dan tuangkan susu bubuk menjadi pengganti fosfatnya. Paprika merah. Dan es juga untuk rasa sosis yang jus di sini. Jamie ledakan blendernya dan giling semuanya. Selesai. Jadi kita pindahkan emulsi ke mangkuknya. Dan membuat batch lain dari emulsi yang sama. Untuk membuat warna sosis lebih cantik, kita tambahkan warna pink makanan, pistachio kupas yang sudah banyak, dan potongan lidah sapi. Kita masukkan mangkuk ke dalam mixernya, dan campur semuanya dengan baik. Selesai. Ini sosisnya, dan hanya berlaku untuk mentah. Jadi kita pindahkan ke kantong masak agar mudah diisi dengan sosisnya. Selesai. Jadi kita masakkan cacing sosis ini, karena itu kita akan butuhkan sendiri. Jadi kita buka pakai thermalnya. Potong-potong dengan panjang yang diinginkan. Kemudian kami tandai di tengah, dan dengan membantu penyedot debu, kita solder di depan di atas panjang garis ini. Setelah itu kita potong jahitannya. Dan kita dapatkan 2 cangkangnya. Setelah motong ujung kantong masak dan keisi, setelah itu kita isi. Kami putar satu sisi. Dan diikat dengan seutas benang. Ini sama saja dengan 2. Potong kedua lebih-lebihannya. Sosis harus dikemas dengan sangat rapat, sehingga lurus muncul saat jatuhnya ini. Jadi kita buat 2 batang. Dan kita akan memasak sosis dengan mermaidnya. Tuangkan air ke dalamnya. Dan kita atur kapasitas gastro dengan air untuk mengatur pemanasan tinggi. Setelah itu, kita akan atur dan memiliki pada 80 derajat. Kami berikan waktu untuk semua ini memasak, dan kita masak sosisnya. Setelah setengah jam memasak, kita masukkan termometer. Dan siapkan air dingin terlebih dahulu. Segera setelah sosis mencapai 70 derajat di dalam dalamnya, kita mengeluarkan. Dan kita segera dinginkan. Pada titik ini, dia benar-benar siap. Kita tinggalkan di lemari esnya. Terakhir, hari keempat. Kita akan membuat saus pizza creamy-nya, dan kita lakukan ini dengan mengirim paket keju dengan mangkuk. Ini juga dalam mangkuk kemangi, garam, dan 200 ml krim yang sangat kental. Yang tersisa hanyalah mengocok semua ini dengan mixer hingga menjadi krim yang sangat kental. Saus ini sudah siap. Sekarang kita butuhkan bawang merah. Kita bungkap pasnya dari kulitnya. Dan keluarkan kelopak kecil ini dari dalam. Potong bagian bawang yang tersisa menjadi kubus.
Saya juga akan menggunakan daun bawangnya ini juga. Kami potong menjadi 2. Membuat sakitan menjadi panjang. Dan memotongnya dengan halus. Saya mengirim 2 jenis bawang ini ke wajan kecil. Ini air dan gula. Campurkan. Setelah itu kita campur. Dan untuk memberikan rasa yang tidak biasa pada bawang bombay, tuangkan ini dalam whiskinya juga. Setelah itu di atas pada api sedang, karamelkan bawang bombay menjadi warna ungu dan siap. Kita masukkan dalam mangkuk. Dan kelopak bawangnya digoreng dengan cepat. Kita akan masak pizza kami dalam oven berbahan bakar kayu. Hanya perlu menambahkan bakar-bakar menghangat dengan baik. Paprika Bulgaria akan menjadi pizza, tapi ini tidak selalu bentuk merah. Jadi kita buangnya langsung ke dalam api. 2 menit dan mereka sangat hangus. Inilah yang kita butuhkan. Kita ikis film yang terbakar dengan pisau ini. Dan di belakangnya, kita tunggu bubur yang luar biasa menjadi aroma asap. Pisahkan daging buah dari biji. Lalu potong. Ayo cetak sosis buatan kita ini, lalu kita potong. Baiklah, mari kita potong. Mari, kita beralih ke adonan. Taburi sekop dengan semolina agar adonan tidak lengket. Kita alurkan ke adonan super stretch kita, Kak. Lalu kita sebarkan di atas spatulanya dan menghancurkan dengan tangan kami. Selanjutnya, kita regangkan basis pizza yang menjadi lembar dan mengguling seperti ini. Berikutnya, seterusnya, kita adonan kita sudah cukup menutupi seluruh skopnya. Lapisan pertama adalah sausnya. Kita sebarkan dan oleskan pada adonan. Berikutnya adalah potongan sosis buatan kita. Buka toples acar jamur dan sebarkan. Hal utama adalah melakukannya dengan merata. Yang berikutnya adalah keju stracciatella ini. Kami letakkan di 4 titik di atas pizzanya. Dengan kelopak bawang goreng. Dan di dalamnya kami sebarkan bawang karamel dengan rasa whisky. Yang tersisa hanyalah menyebarkan daging buah paprika dengan aroma asap. Lalu kita kompor panaskan. Kita dorong arah lebih dekat ke dinding. Kita sabu apinya. Dan taruh pizza ke oven di atas batu panasnya. Setelah sekitar 5 menit kita putar, karena panas dari arang jauh lebih kuat. Dan yang tersisa hanyalah menahannya sedikit di dekat langit-langit oven kita ini agar keju benar-benar meleleh. Pada titik ini, pizza benar-benar siap dalam 100 jam. Mari kita potong.